Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya. Kali ini saya mau bagi tips membuat espresso menggunakan mocha pot. Jadi kalau kalian pernah dengar susahnya bikin mocha pot ya, espresso pakai mocha pot, mungkin di luar sana ada beberapa kendala seperti kopinya nggak keluar, terus kopinya terasa terlalu gosong dan lain sebagainya. Dan biasanya juga yang paling nggak enak, hasil kopinya terlalu encer, jadi nggak begitu mantep lah. Nah, kali ini saya mau bagi tips bagaimana sih bikin espresso pakai mocha pot. Sebelum itu teman-teman bisa klik tombol subscribe di bawah dan nyalakan notifikasinya biar teman-teman nggak ketinggalan update tentang tips dan trik, tutorial ataupun review seputar dunia kopi dari saya. Oke, untuk peralatan yang sudah saya siapkan seperti ini teman-teman. Di sini ada mocha pot. Kalau mocha pot sendiri ada banyak sekali modelnya ya teman-teman. Tapi di sini saya pakai model yang kayak gini, yang seperti ini. Yang besar ini sekitar untuk kapasitas 3 cup. Jadi untuk sekali bikin teman-teman bisa langsung bikin 3. Terus kopi, ground coffee yang sudah saya grinder. Jadi ini untuk pemilihan level grindernya, kopi bubuknya jangan terlalu halus dan juga jangan terlalu kasar, karena kalau terlalu kasar bikin kopinya nggak begitu mantep nanti kalau teman-teman bikin espressonya. Terus untuk pemilihan apinya saya pakai mini gas burner. Teman-teman kalau di rumah bisa pakai kompor. Tapi karena memang tipsnya memang jangan sampai bara api itu dia melebihi dari diameter bottom mocha pot. Karena kalau dia apinya terlalu besar, biasanya apinya akan naik ke bagian samping dan itu yang membuat kopinya teman-teman akan terasa lebih semacam kayak burn gitu ya, terbakar. Jadi kayak kerasa gosong gitu. Nah, pilihannya adalah menggunakan mini gas burner seperti ini, atau bisa pakai kompor yang digunakan untuk camping, atau bisa pakai kompor listrik. Kalaupun harus pakai kompor yang ada di rumah, teman-teman bisa tambahkan plat besi di atasnya. Jadi untuk tatakan gitu. Jadi paling nggak apinya dia nggak bisa besar ya teman-teman, nggak bisa sampai ke samping-samping. Jadi itu tipsnya. Oke, kali ini langsung aja kita buat. Oke, pertama-tama kalian bisa buka kita akan gunakan yang ini. Ini kapasitas 3 cup milik ini ya, Bialetti teman-teman. Nah, untuk tipsnya ini teman-teman bisa isikan kopi. Kalau 3 cup ini rata-rata teman-teman kapasitasnya sekitar 16 sampai 18 gram ya, 16 sampai 18 gram. Kalian bisa penuhi untuk filternya di sini. Nah, tipsnya teman-teman, kalau teman-teman pingin kopi yang lebih mantap, espresso yang lebih mantap, teman-teman, dan tetap bisa keluar ya tentunya kopinya. Jadi di sininya teman-teman nggak perlu untuk ditamping. Jadi cukup kita padatin dengan cara diketok-ketok seperti ini. Nah, dia akan padat sendiri. Terus sampai benar-benar penuh. Ini harus penuh ya teman-teman, karena kalau nggak penuh banyak ampas kopi yang akan ikut naik. Karena dia kena tekanan dari air yang ada di bawah. Setelah itu teman-teman bisa diratakan seperti ini.
Kalau memang masih belum penuh, teman-teman bisa tambahkan lagi. Untuk pemilihan kopinya seperti ini teman-teman. Ini mungkin bagi sebagian orang anggapnya terlalu halus ya, tapi karena kalau nggak segini sih rasanya kayak kurang mantap sih kalau buat saya ya. Oke. Setelah semuanya penuh dan seperti ini, teman-teman bisa langsung gunakan. Oke, satu tips lagi buat teman-teman kalau pingin mungkin rasanya nggak begitu ini ya, pingin lebih smooth lagi, lebih halus lagi rasanya, teman-teman bisa tambahkan paper filter milik Aeropress. Nah, dan ini berlaku khusus hanya untuk moka pot yang kapasitas 3 cup ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa tempatkan di atasnya seperti ini. Nah, tujuannya untuk ini adalah biar ampas kecil-kecil yang mungkin partikel yang terlalu kecil dia nggak ikut naik bersama dengan kopi yang naik. Jadi akan tertahan pakai kertas ini. Cuman ada perbedaan ya secara rasa. Jadi kalau pakai paper filter seperti ini rasanya nanti akan lebih smooth daripada yang nggak pakai paper filter. Oke, ini teman-teman bisa coba. Untuk paper filternya seperti ini. Oke, lalu kita bisa isi air. Nah, untuk tips airnya, teman-teman, pastikan untuk memberi air jangan sampai melebihi batas valve yang ada di sini. Karena fungsi valve ini adalah untuk mengurangi tekanan jika kopinya terlalu halus atau mungkin airnya nggak naik. Tujuan valve ini mengurangi tekanan yang ada di bottom moka potnya ini. Biar apa? Biar nggak sampai meledak nantinya. Jadi paling nggak maksimal yang disarankan adalah untuk air sekitar segini. Di bawahnya persis nggak apa-apa. Tapi kalau teman-teman ingin menggunakan rasio yang mirip mesin kopi, yaitu sekitaran 30 ml untuk espresso. Untuk penggunaan airnya yang 3 cup ini teman-teman bisa gunakan kira-kira 115 sampai 120 ml. Nanti air yang naik paling nggak akan sekitaran 90-an. Jadi pas untuk 3 cup ya teman-teman. Tapi nanti ini saya kasih yang lebih banyak aja di bawah batas valve ini ya teman-teman. Dan untuk penggunaan airnya teman-teman bisa pakai air hangat. Jadi pakai air hangat. Kenapa mesti pakai air hangat teman-teman? Karena kalau kita pakai air dingin, yang pertama suhu air di sini waktu kita panasin dia belum panas tapi tekanannya sudah berlebih, akhirnya air akan naik duluan. Tapi kalau air di sini panas teman-teman, ketika kita panaskan dia akan butuh waktu untuk mendapatkan tekanan, dan ketika naik nanti sesuai suhu yang kita harapkan untuk airnya. Jadi proses ekstraksinya untuk kopi akan lebih maksimal karena kita pakai suhu yang lebih tinggi dari suhu air normal ya. Jadi seperti ini. Kalau untuk penggunaan paper filternya teman-teman bisa gunakan di sini. Kalau nggak pengen merasa kerasa kertas, bisa dibasahin dulu. Oke, lalu kita tutup dan pastikan untuk menutupnya ini rapat sekali, sangat rapat. Karena kalau nggak rapat teman-teman, biasanya tekanannya akan bocor. Dan kalau tekanannya bocor,
pasti ekstraksi kopinya nggak maksimal teman-teman. Jadi sangat rapat sekali ya. Oke, sekarang waktunya kita panasin. Ini saya menggunakan mini gas burner ya teman-teman. Tadi ada beberapa tips tentang penggunaan apinya. Jadi pastikan jangan sampai melebihi diameter bottomnya sini. Oke. Kita tunggu bisa kita sambil buka sambil menunggu. Ketika penggunaan air yang sudah sedikit hangat, teman-teman bisa menggunakan api yang sangat kecil. Tujuannya untuk apa? Biar tekanan yang ada di dalam bottom itu nggak cepat naik teman-teman. Jadi ekstraksinya bisa perlahan dan hasil seduhannya bisa lebih maksimal ya. Oke, di sini ketika kopinya udah keluar, bisa sedikit dikecilin lagi. Ini teman-teman bisa lihat dia udah mulai keluar ya. Ada sedikit kreman. Nah, sampai seperti tadi busanya habis, baru kita bisa matikan apinya. Seperti ini. Ini biasanya ada yang teman-teman udah busanya keluar tapi apinya nggak dimatiin. Nah, itu juga biasanya bikin semakin gosong ya teman-teman. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi cukup bagus juga hasil espressonya teman-teman. Ini teman-teman bisa gunakan paling nggak 3 cup. Oke, sekian tips saya untuk membuat espresso menggunakan mocha pot yang enak. Kita ketemu lagi di video yang akan datang dengan tips dan trik tentang seputar dunia kopi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.